Hai saudaraku, member, anggota, tamu, atau apapun di Rumah Sehat Nuswantara, baik di WhatsApp, di grup WhatsApp, di grup Facebook, di YouTube, di IG, apapun itu. Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Kali ini saya akan membawakan satu topik tentang pikiran bawah sadar. Nah, pikiran bawah sadar ini kira-kira cara kerjanya itu sebenarnya semua kita udah tahu. Apa yang kita ulang-ulang itu akan terekam di pikiran bawah sadar kita. Apapun itu, apapun ya, apapun itu. Jadi seperti ini, apa yang kita pikirkan biasanya akan kita ucapkan, biasanya akan kita lakukan. Kalau kita pikirkan berulang-ulang, kita ucapkan berulang-ulang, kita lakukan berulang-ulang setiap hari, 2 hari, 3 hari, bahkan sampai 21 hari, bahkan bertahun-tahun, itu terekam sangat indah di pikiran bawah sadar kita. Nah, pikiran bawah sadar ini kira-kira begini. Kalau dalam pengertian umumnya itu udah kayak refleks ya. Contohnya 2 tambah 2. Udah nggak perlu mikir lagi, udah langsung otomatis menjawab 4. Jadi udah terekam ya, udah sangat diingat. Itu udah sangat diingat. Nah, pikiran bawah sadar ini cenderung muncul pada saat-saat tertentu. Saat tertentu itu kira-kira orang lagi mabok. Ya, itu udah bukan pikiran sadarnya yang keluar, tapi pikiran bawah sadarnya. Lalu waktu dia dalam keadaan terjepit, maka ingatan bawah sadar, ingatan yang sudah terekam itu muncul. Nah, itulah yang menjadi kehidupan kita sehari-hari sebenarnya. Kenapa? Itu menjadi karakter. Udah berulang-ulang terekam, itu menjadi sifat kita, menjadi tabiat kita. Bapak psikologi Sigmund Freud berkata, ngomong begini, sesuatu yang kita pikirkan berulang-ulang itu akan menjadi tindakan kita. Itu akan menjadi kebiasaan, sifat atau karakter kita, dan itu akan menjadi nasib kita. Dan masih banyak lagi para peneliti, penulis yang mengungkapkan bahasa-bahasa yang seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita memperbaiki atau merombak ingatan, pikiran bawah sadar kita? Apa yang dulu dari kecil yang udah tertanam di pikiran kita pun bisa sebenarnya melakukannya. Tinggal kita balik. Contoh, ada orang yang dari dulu miskin, maka yang terekam dalam hidupnya adalah dia miskin, dia miskin, dia miskin. Dia nggak bisa bangkit, hidupnya terpuruk, hidupnya jatah dia di bumi ini hanya untuk sekedar makan. Ya, itu akan terekam, dan itu menjadi tindakannya. Ya, itu menjadi tindakannya. Lalu bagaimana nasibnya? Ya udah miskin terus. Besok juga dia akan menanamkan itu ke anak cucunya. Ya, hidup kita ini hanya cukuplah tinggal di rumah dinding bambu, atap daun, lantai tanah. Akan terus seperti itu. Nah, bagaimana merombaknya? Suguhkan hal-hal yang membuat dia terinspirasi, termotivasi untuk bangkit. Ada satu cerita yang mau saya bawakan di voice note kali ini tentang bisnis saya. Jadi dalam pikiran saya itu saya tidak menerima bahwa hidup saya itu hanya begitu-begitu aja. Dari kecil saya berjuang, ya. Saya berkali-kali cerita, kalau dilihat dari segi perekonomian keluarga, saya nggak akan mampu hidup atau tinggal di Jakarta, jadi berbisnis atau apapun itu. Cuman saya nggak mau terbenam di sana. Saya berjuang. Orang tua juga memotivasi walau dengan keadaan keuangan yang sangat-sangat memprihatinkan dalam jumlah uang. Saya bekerja, belajar. Itu saya lakukan. Lalu mulai dari tahun 2009 saya memutuskan untuk memulai bisnis kontraktor. Dalam pikiran saya bisa, dan itu dengan mudah terjadi.
Sekarang ini baru saya pahami bahwa begitulah cara alam bekerja. Saat saya memotivasi diri saya bisa, itu jalannya selalu ada. Makanya ada istilah di mana ada kemauan, di sana terbentang banyak jalan. Jadi kita adalah kemauan kita adalah pikiran kita adalah semangat kita. Jadi seperti yang pernah saya bilang beberapa kali, motivator terbaik buat diri kita masing-masing, bukan motivator di luar sana, mau Mario Teguh, mau Mario Kempes, mau Mario Bros, mau apapun tuh, bukan itu, bukan. Ya, sekalipun katanya Pak Mario sekarang sedang down. Bukan mereka, bukan. Tapi motivator terbaik buat diri kita masing-masing adalah diri kita. Saat kita sadar, saat kita mau bangkit dari keadaan saat ini, itu alam semesta, tentara langit, Tuhan, malaikat, Roh Kudus, energi apapun itu, bahkan semua orang akan hadir untuk mendukung kita, memberikan jalan bagaimana caranya kita supaya bangkit. Itu yang saya lakukan. Modal saya waktu itu secara rupiah sangat kecil, hanya 80 juta. Kebayang nggak, memulai suatu bisnis modal 8 juta, saya sewa tempat sudah 30 juta, membenahi habis 15 juta, beli alat bla bla segala macam, sisa uang saya 8 juta. Sisa uang 8 juta, saya mau kemana ini? Tapi saya benahi keyakinan saya bisa. Tuhan akan mendukung saya, Tuhan akan menyiapkan. Saya waktu itu belum tahu bagaimana memulai bisnis itu. Saudara-saudara tahu bagaimana saya memulai bisnis itu? Secara pengetahuan bisa dibilang nol. Saya bukan sarjana arsitek, saya bukan kuliah di teknik sipil atau bangunan, enggak. Saya sarjana ekonomi. Tahu dari mana saya berangkat? Dari pengalaman 3 bulan, sekitar 3 bulan, kayaknya nggak nyampe 4 bulan, menjadi pegawai di tempat mertua saya. Saya waktu itu mengurus pekerjaan di B. Brown, di gedung X Century yang di Jalan Rasuna Said. Itu sekitar 1 miliar waktu itu pekerjaan. Saya belum mengetahui apa-apa tentang bangunan, tetapi saya punya semangat. Saya nggak dibantu oleh siapapun, staf dari mertua. Benar-benar dari awal itu saya sendiri. Dikasih gambar setebal buku, saya bilang ya, sekitar 2 cm gambar. Itu hanya garis-garis, orang proyek pasti ngerti. Saya pusing, tapi saya nggak menyerah. Saya nggak menyerah, saya lihat, saya plototin itu garis-garis dari waktu ke waktu. Saya belajar, walau saya nggak ngerti waktu itu saya mau bertanya kemana. Cari tukang, insting saya jalan. Saya datangi workshop furniture, saya tanya ada tukang nganggur nggak? Singkat cerita dapat. Mau cari material saya nggak ngerti. Pokoknya saya bertanya, terus saya datangi toko di sekitaran Klender itu. Oh, bukan di sini jualnya, itu ada di Kenari. Kenari pun saya nggak tahu. Oh, bukan di sini jualnya, itu ada di Pinang Siap pun saya nggak tahu. Lalu apa yang saya lakukan? Saya hanya punya motor. Saya beli sepatu bot supaya kaki saya nggak basah saat hujan. Saya beli jas hujan. Mau hujan, mau apa, saya jalan terus. Nggak ada yang bisa menghalangi saya. Ya, tidur saya itu hanya subuh. Itu pun di proyek. Siang saya mengurus workshop, belanja material. Malam saya di proyek untuk mengurus para pekerja di proyek. Saya belajar dari mereka. Saya amati terus. Ada satu cerita lucu. Tukang gipsum, dia nanya, bos ini pakai manhole atau enggak? Saya enggak ngerti manhole yang dimaksud apa. Man saya tahu, hole saya tahu, tapi manhole itu saya enggak ngerti. Saya bukan orang bangunan. Bagusnya gimana? Ya perlu dong bos, kalau nanti listrik ada masalah ya udah buat. Materialnya apa bos? Menti apa holo? Saya enggak ngerti holo itu yang mana, menti itu yang mana. Kebayang enggak? Lalu berlagak pinter saya bilang, kalau menurut Mas bagusnya gimana? Pakai manhole atau menti? Pakai menti Pak, karena kalau pakai holo nanti begini. Kalau pakai menti begini. Ya wes, pakai menti. Dipasang dong. Oh ampun, kurang ajar, ternyata itu menti. Itu di sekitaran kaki saya, menti bekas kan. Di sekitaran kaki saya bertaburan. Oh Tuhan, saya lihat, saya senyum dalam hati. Oh ini toh. Nah saya nggak hanya melihat, saya belajar.
Besok-besok nggak perlu ditanya, Mas, jangan lupa main hall ya. Pakai menti. Kebayang nggak? Pintar kan saya? Nggak perlu kuliah. Begitu. Jadi, kalau dalam bahasa ibu saya ngomong begini, Marsiajar di bagas, belajar di dalam. Karena sebenarnya ada guru sejati di dalam diri kita masing-masing. Belajarlah di dalam. Nah, itu satu kisah. Lalu, setelah itu saya buka usaha sendiri. Itu proyek sukses. Ya, proyek sukses. Setelah itu saya izin ke mertua, saya mau jalan sendiri. Saya memang nggak bisa jadi karyawan. Karena kalau jadi karyawan, otak saya ini nggak mekar. Saya harus bertanya apa yang mau dilakukan, padahal kalau saya kerja sendiri, saya bebas. Orang saya juga, tim saya juga sebenarnya saya bebaskan. Yang penting pekerjaan selesai, nggak rugi, berjalan dengan baik, semuanya lancar. Terserah kamu mau pakai teknik apa, itu urusanmu, berkreasi, tapi tunjukkan saya hasilnya. Saya begitu kerjanya. Karena saya pun begitu hidup. Saya nggak mau diatur-atur harus begini. Itu otak jadi terpenjara, otak jadi terkungkung. Karena bertuhan itu bebas. Mau lewat jalan darat, jalan laut, jalan air, jalan api, terserah, yang penting tujuannya satu. Dan tujuan kita semua sama. Nah, yang berikutnya tentang pikiran bawah sadar. Lalu saya ambruk, singkat cerita bisnis saya ambruk. Dalam kesedihan, segenap energi, segenap rasa, suatu hari saya berkata, di depan mertua, di depan istri, saya ngomong dalam kemarahan. Saking saya galau, sedih, marah, saya ngomong begini, miskin pun saya nggak apa-apa. Saudara-saudara tahu, beneran, bisnis saya hancur. Saya berjuang selama berbulan-bulan sebelum Mei 2014, proyek nggak ada yang datang. Ada kecil satu, nggak cukup, akhirnya benar-benar tutup itu usaha. Saya ke Medan, ke Stabat, akhirnya April 2014. Beneran, sampai 2017 saya nggak bisa menghasilkan, mendatangkan uang 1 rupiah pun dari bentuk pekerjaan saya. Ada masuk uang ke rekening saya, itu bantuan dari keluarga. Ada yang prihatin dari teman. Itu. Lalu 2017, pertengahan 2017, saya mulai usaha, ada pekerjaan, tapi nggak pernah dapat yang besar. Paling besar itu hanya sekitar 800 juta. Sebelumnya saya biasa mengerjakannya 3M, 5M. Saya mikir, kenapa saya ikut pelatihan terapi syukur, apa segala macam, banyak saya jalani. Saya ikut aktifkan kundalini, bla bla bla, materialisasi, enggak juga. Ya, teman-teman, saudara-saudara semua tahu kan, ya penyakit apapun, setidaknya dia terbantu. Tapi saya mikir, kenapa uang kok susah amat ya? Kenapa saya berpikir terus? Saya lupa, sumpah, afirmasi deklarasi saya tahun 2014 itu mungkin sekitar bulan 1 atau bulan 2. Atau mungkin itu 2013. Saya ngomong dengan segenap rasa, segenap energi, miskin pun saya nggak apa-apa. Waktu itu ditegur sih sama papa mertua, tapi saya abaikan. Saya baru teringat itu, ya. Saya baru teringat itu di sekitar bulan 6. Sekitar bulan 6 tahun 2022. Kayaknya tanggal 20 ya. Tanggal 20 bulan 6. Saya teringat. Oh bukan. Akhirnya saya berdamai dengan uang itu tanggal 20. Jadi ceritanya begini. Ini ada fotonya nih. Ada tagihan kami masuk. Saya pesankan ke istri. Jangan kotak-katik itu duit dari rekening usaha Basana Indah. Jangan. Saya mau ambil. Dia tanya, kenapa? Tumben kamu mau ambil cash?
Aku terpikir aku mau berdamai dengan dia. Aku mau berdamai dengan mereka. Aku mau berdamai dengan uang. Dulu aku pernah marah-marah ke mereka. Jadi aku analogikan dia adalah seperti istriku atau anakku. Dia ngambek. Dia datang malas-malasan. Ya namanya duit, istri saya langsung setuju dong. Kan tujuannya supaya banyak duit. Dia setuju. Lalu saya sendiri, Anda tahu lihat itu tulisan saya sendiri yang tulis ceknya. Udah lama saya nggak ngurusin uang, istri yang ngurus. Jadi saya udah nggak tahu yang namanya aroma uang itu seperti apa, warna uang itu saya udah nggak nikmati. Dulu dari mulai awal usaha saya yang mengurusnya semua, karena istri masih urus anak-anak, masih di rumah. Nah, saya tulis itu sepenuh hati cek, ya, saya yang sobek, saya tanda tangan. Saya buat janji ke petugas di bank BCA di Pondok Bambu. Saya mau ambil cash, kapan bisa? Dia bilang besok Pak. Saya datang, saya sendiri datang, nyetir, istri saya nggak saya ajak. Saya mau menikmati persekutuan, perdamaian, keselarasan dengan uang. Saya nikmati dari tahap ke tahap, saya antri. Ya. Saya prototin itu uang dihitung 150 juta. Saya nikmati, saya cium aromanya, saya masukkan ke cakra-cakra saya, cakra perut, cakra seks, cakra dasar, keberlimpahan, kreativitas, kerezekian, kemakmuran. Saya masukkan satu persatu uang itu sepenuh rasa ke dalam amplop. Lalu saya masukkan ke tas. Saya peluk, saya gendong, saya masuk ke mobil, saya letakkan di samping saya. Saya nyetir, saya jemput anak. Waktu dia masuk, yang anak laki-laki, apaan nih Pak? Lihat aja. Dia buka tuh amplop. Wow, uang apaan nih Pak? Buat apa? Papa mau berdamai. Lalu saya ceritakan. Dia manggut-manggut. Sampai di rumah, saya keluarin tuh uang, saya minta dia fotoin. Supaya ada kenangan buat saya untuk saya lihat-lihat bahwa saya butuh uang. Uang itu tidak jahat, uang itu baik, uang itu perlu. Saya butuh uang. Saya butuh uang lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak. Saya mau berkarya. Banyak hal yang bisa saya lakukan dengan adanya uang. Saya minta difotoin. Dan gak nyangka itu ada 8 pose, 8 foto infinity. Dan di tahun 2022 saya benar-benar 8 tahun. 8 tahun dari Mei 2014 menjalani masa-masa yang sangat mencengangkan. Itu tanggal 20 bulan Juni saya foto. Saya lihat tadi itu tanggal 20 Juni. Lalu saya nggak melakukan hal yang spektakuler untuk mencari pekerjaan, nggak, biasa aja. Website, iklan, ya kadang ngomong di mana-mana, hanya begitu aja, nggak yang door to door datang ke Mencon atau ke developer untuk minta proyek, nggak. Lalu kami liburan ke Bali, saya melupakannya. Yang penting saya berdamai. Saya bawa itu uang ke tempat tidur, saya tidur, saya tabur itu uang di samping saya. Sampai istri saya bilang, gila lu, tapi sambil senyum. Karena dia mengerti tujuan saya. Dia juga sudah membaca buku The Secret. Dan dia sudah ikut hipnoterapi, Asia Works, dan lain-lain. Jadi dia mengerti apa yang saya lakukan. Nah, saat saya turun dari Gunung Agung, saya naik tanggal 8 Juli. Saat saya turun dari Gunung Agung, saya lihat istri saya diam. Lalu saya tanya, kamu kenapa? Dia bilang, bapak lagi pusing. Dia ada proyek, singkat cerita, proyek itu dikasih ke kami. Itu nilainya hampir 4M, 3,8 atau 3,9. Itu dikasih ke kami yang kelola. Dan mulai kami kerjakan itu, ada fotonya karena saya berangkat waktu itu bersama anaknya Bu Maria, Rafael. Saya lihat
Di situ tanggalnya itu tanggal 19 Juli. Teman-teman, saudara-saudara tahu, dari sejak saya berdamai, nggak nyampe sebulan, semesta menjawab permintaan saya. Semesta mengabulkan apa yang menjadi pertanyaan saya selama ini. Kenapa saya sekarang ini begitu susah mendapatkan uang? Ada apa dengan saya? Saya nggak bertanya keluar. Saya nggak victim menyalahkan si ini, enggak. Ada apa dengan saya? Apa yang perlu saya benahi? Apa yang perlu saya benahi di dalam diri saya? Masa lalu saya bagaimana? Jadi pesan yang mau saya sampaikan ke teman-teman, ke saudara-saudara di sini, masuklah ke dalam dirimu, bertanyalah di sana, berdamailah dengan dirimu, berdamailah dengan masa lalumu, berdamailah dengan masa kinimu, berdamailah dengan masa depanmu. Saya sangat santai mengerjakan proyek itu. Pekerjaan kaca aluminium, hanya Rafael, bisa saya bilang hanya Rafael yang saya latih, lalu dia bekerja. Dia pun tidak terlalu repot mengerjakannya. Saya bisa mengurus RSN dengan baik, bahkan lebih fokus. Saya banyakkan di kosan, saya hanya sesekali ke proyek. Pekerjaan berlancar dengan baik, saya menagih dengan mudah. Seolah-olah di setiap ada kondisi yang tidak sesuai, itu solusi cepat datang. Cepat datang, gak nunggu lama. Mau dari Agung Podomoro Land-nya atau PMKM, itu PT PMKM, itu mereka juga mensupport. Itu mudah, sangat mudah. Nah, di sini saya terus menyadari dan berlatih. Saat saya berdamai, maka kedamaian lebih banyak lagi datang ke hidup saya. Kemiripan menarik kemiripan. What you think you attract, kata Sang Buddha. Apa yang kita pikirkan itu yang kita tarik. Saat kita kacau, kita sedang menarik kekacauan. Saat kita mencintai, kita sedang menarik cinta lebih banyak lagi. Maka jagalah hati kita masing-masing dengan segala kewaspadaan. Ya, segala kewaspadaan. Usahakan terus bersyukur dalam setiap tarikan nafas. Besarkan cakra Anda, rajin ikut acara meditasi 7 cakra. 200.000 itu enggak uang seberapa. Anda bisa menghasilkan uang 200 juta, 2 miliar, 2 triliun dengan cakra-cakra Anda semakin baik, semakin besar, power Anda semakin luar biasa, sehingga daya materialisasi Anda akan luar biasa, visualisasi Anda akan terwujud dengan nyata, dengan cepat. Itu. Jadi, teman-teman, saudara-saudara, mari. Seperti yang pernah saya bilang di acara Zoom lalu, kalau mau hidup bahagia, kalau mau hidup kaya raya, jadilah suci. Kenapa jadilah suci? Banyak bersyukur, terus bersyukur, rajin berbuat baik, rajin menabur kebaikan. Alam tidak pernah berdusta, alam tidak pernah salah. Apa yang kita tabur, pasti kita tuai, cepat atau lambat. Taburlah kebaikan, supaya lebih banyak lagi buah-buah kebaikan yang kita panen. Kalaupun tidak kita panen saat ini, anak cucu kita akan memanennya. Oke, semangat. Horas Rahayu, Sampurasun, Namaste. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Shalom Alaikum, Assalamualaikum.